Ibu bisa berdoa sebelum memulai ibadah ini masing-masing di dalam iman. Bapak Ibu sekalian jemaat untuk berdiri. Kita akan siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu pembuka karena Dia hidup, dan dilanjutkan dengan lagu hidup selamanya. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin.
damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Hari di mana kita bisa merayakan dan menyaksikan kebangkitan Kristus yang sudah menang dari maut. Oleh sebab itu nats pembuka di dalam Rut 1 ayat 16 dan 17 berkata, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku akan bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku." Ayat yang ke-17, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita akan menyanyikan lagu Batu Karang yang Teguh. Bapak Ibu bisa secara pribadi datang ke hadapan Tuhan. Batu karang yang teguh tempat kami berteduh. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan kami bisa lakukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu kami datang padamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami memohon Tuhan mengampuni akan segala dosa-dosa kami, menyucikan hati dan pikiran kami. Mungkin di dalam pikiran kami ada pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak baik, yang kami pikirkan terhadap orang-orang di sekitar kami, atau bahkan ketika perkataan kami menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kami memohon Tuhan mengampuni kami Tuhan, menyucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan hancur hati, dengan rendah hati di hadapan Tuhan, karena kami semua sama di hadapan Tuhan. Kami datang untuk memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja di dalam hidup kami, dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, menolong kami untuk dapat hidup damai satu dengan yang lainnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, menyatakan kemenangan Kristus bagi orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah bagi Bapak Ibu sekalian.
Berita anugerah diambil dari Yakobus 2 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya, salam damai Bapak Ibu bagi rekan-rekan di kanan kirinya. Ya, Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Tuhanku Berjanji. Nanti kita akan mendengarkan pujian. Setelah itu pujian dari kaum bapak-bapak ya. Setelah itu nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Suto. Mari kita menyanyikan Tuhanku Berjanji. Silakan duduk. Persembahan pujian dari vokal voice kami.
Dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku. Karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu menebus. Bungkus dadaku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena ku yakin dan percaya padamu, Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ke dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku. Karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu menebus. Bungkus dadaku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena ku yakin dan percaya padamu, Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Bungkus dadaku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena ku yakin dan percaya padamu, Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku.
Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Kami menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa Surgawi. Hari ini kami bisa bersama-sama kembali merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian di momen Paskah. Kami bersyukur kami mendapatkan kesempatan itu kembali pada hari ini. Bapa, sesaat lagi kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah pada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Silakan jemaat untuk membuka Alkitabnya. Yang bawa Alkitab, yang nggak bawa Alkitab tapi bawa handphone, silahkan dibuka handphonenya, bukan buat lihat WA, tapi baca Alkitabmu. Ya, kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap, bergantian sampai ayat yang ke-10. Perikop ini mencatat tentang kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka sudah pergi dari kubur itu dengan tahu dan dan kembali cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat. Selamat Paskah. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan kembali di tahun ini untuk bisa merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Setelah 3 hari dia ada di dalam kubur. Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah iman percaya kita kepada dia. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam kematian. Dan di momen Paskah hari ini, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama bicara tentang pahlawan iman yang memberi dampak. Bapak Ibu pernah dengar kata pahlawan? Pernah ya? Seorang itu disebut pahlawan. Kriterianya apa? Seorang yang disebut pahlawan. Seorang pahlawan jika dia hidup memberi dampak buat kehidupan ini.
Kita kenal ada yang disebut pahlawan kemerdekaan. Siapa tuh contoh-contohnya pahlawan kemerdekaan? Olive masih ingat pelajaran waktu di SD, SMP, SMA? Salah satu pahlawan kemerdekaan yang membuat Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Banyak pahlawan-pahlawan. Salah satunya siapa, Oli? Boleh tanya Papa sebentar. Kita tungguin. Pahlawan kemerdekaan. Yang masih fresh, Mike. Mike kan masih SMP ya. Contohnya siapa Mike? Pahlawan kemerdekaan. Siapa? Oh, Soekarno. Oke, Soekarno. Ya, ejanya memang Soekarno. Bacanya Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke, kita juga kenal yang namanya pahlawan revolusi. Ada lagi pahlawan revolusi, Bertrand. Ingat Bertrand, siapa nama yang disebut pahlawan revolusi? Ahmad Yani. Itu yang berkaitan dengan gerakan G30 SPKI. Mereka menjadi korban daripada keganasan G30 SPKI yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Ada lagi ketika tahun 98, ada yang disebut pahlawan reformasi. Contohnya siapa ya pahlawan reformasi? Tanya oma-oma dah yang punya pengalaman. Ibu Aini pernah dengar kata pahlawan reformasi? Soeharto. Ayo, pahlawan revolusi siapa tuh? Yaitu anak mahasiswa yang ditembak di Trisakti itu. Mereka disebut pahlawan reformasi. Ada lagi yang disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Ada di sini yang jadi pahlawan tanpa tanda jasa? Oh, Margaret. Ya, Margaret ini pahlawan tanpa tanda jasa karena dia statusnya sebagai seorang guru. Ada lagi yang seringkali menjadi ejekan yang disebut pahlawan kesiangan. Ada di sini jadi pahlawan kesiangan. Itu paling gak enak kalau julukan pahlawan kesiangan, betul? Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang disebut pahlawan iman. Pahlawan iman adalah orang yang berpegang teguh pada iman percayanya pada Tuhan dan hidupnya itu memberikan damai. Di dalam catatan Alkitab, banyak sekali disebutkan tokoh-tokoh pahlawan iman. Dan salah satu yang disebutkan di dalam catatan kitab Alkitab yang tadi sudah dibacakan di dalam nats pendahuluan adalah tokoh Rut. Dalam catatan kitab Rut 1 ayat 16 sampai 17. Rut ini adalah seorang perempuan Moab. Dia menikah dengan salah seorang anak laki-laki Naomi. Suaminya meninggal. Naomi tinggal seorang diri, lalu dia bermaksud untuk pulang kembali ke negeri kelahirannya, ke Bethlehem. Rut, ketika dia lihat mertuanya akan pulang, dia bertekad untuk mengikuti kemanapun mertuanya akan pergi. Kemudian mertuanya coba membujuk Rut, sudah Rut, engkau kembali saja kepada bangsamu, enggak ada harapan lagi engkau ikut aku. Tetapi pernyataan yang diungkapkan oleh Rut itu sangat luar biasa. Coba kita melihat sama-sama kembali ungkapan daripada Rut di hadapan mertuanya Naomi. Apa yang dia katakan? Di ayat yang ke-16, coba kita lihat. Rut 1 ayat 16 yang tadi sudah dibacakan, saya mau bacakan sekali lagi. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih-lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Siapa di sini dari jemaat yang hadir yang sudah punya menantu perempuan? Ada ya? Pernah nggak menantu perempuannya ngomong seperti ini kepada mertua perempuannya?
Kalau kita punya menantu model seperti ini, sejuk nggak hati kita sebagai seorang mertua? Wah, sejuk sekali. Ya, sejuk sekali. Hebat sekali punya menantu model seperti ini. Tetapi dalam realitanya nggak seperti itu. Kalau Rut katakan, kemana engkau mati, aku pun mati di sana. Menantu sekarang gimana? Duluan aja mati loh. Ya, aku tetap hidup. Tetapi beda dengan Rut. Dia menyatakan iman percayanya, aku tetap menaruh iman seperti yang engkau sembah Allah Israel ini. Kemanapun engkau pergi, aku ikut. Sampai engkau mati pun, aku akan ikut bersama dengan engkau. Ini pahlawan iman. Pahlawan iman seperti Rut membawa dampak yang besar. Dampaknya apa? Kalau kita lihat catatan di dalam kitab Rut, akhir daripada kehidupan Rut itu, ketika dia hadir di Bethlehem, dia dipertemukan, ya, dipertemukan dengan seorang laki-laki yang gak pernah terbayangkan oleh Naomi sekalipun bahwa laki-laki ini akan menjadi suami daripada Rut. Dari pernikahan mereka lahirlah nenek moyang dari raja besar Israel, yaitu Raja Daud. Dari Daud inilah nanti akan lahir sang Mesias itu dari silsilah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rut sebagai seorang tokoh pahlawan iman, dia memberikan dampak yang besar, bukan hanya untuk sekedar umat Israel mengalami dampak itu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan di dalam pembacaan Alkitab hari ini, di dalam catatan Injil Matius pasal 28, kita juga akan belajar tentang tokoh pahlawan iman yang kita lihat hadir di dalam peristiwa Paskah yang dicatat di dalam kitab Injil. Siapa sebetulnya tokoh yang menjadi pahlawan iman di dalam catatan Injil Matius ini? Yaitu yang pertama itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi di dalam catatan Alkitab nama Maria itu nama yang sudah umum sebetulnya. Ya, jadi kalau kita baca ketika dicatat di Alkitab disebut nama Maria, kita harus betul-betul melihat Maria yang mana ini. Jadi ada tokoh yang dikatakan berinisiatif untuk menengok kubur Yesus yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Untuk apa mereka datang pergi ke kubur Yesus? Untuk meminyaki tubuh Yesus. Padahal mereka lupa pada waktu Yesus dikuburkan, pintu kubur sudah ditutup, dan jangan lupa bahwa ketika pintu itu sudah ditutup, diberi segel, meterai. Berarti kalau diberi meterai, bisa nggak mereka menerobos masuk ke dalamnya? Nggak bisa. Kalau mencabut meterai ini urusannya dengan hukum. Dan ada pengawal-pengawal, prajurit-prajurit yang menjaga di pintu kubur itu. Hal yang kedua kita lihat, sebagai pahlawan iman, mereka mau menengok ke kubur, kapan waktunya dia pergi ke kubur itu. Beberapa waktu yang lalu, menurut tradisi orang-orang Tionghoa, itu suka ada ziarah kubur di momen Cengping, betul ya? Nah, sekarang saya mau tanya jemaat yang baru pulang dari kuburan. Ibu Aili ya katanya kemarin ke Palembang ya? Oke, waktu Ibu Aili pergi ziarah kubur, nengok ke kubur, tabur-tabur bunga seperti itu, perginya jam berapa Ibu Aili? Siang. Siang, jam berapa? Hari Jumat siang jam 2. Jam 2-annya. Kok enggak jam 2 subuh? Kan enggak bisa bangun pagi tapi bawa mobil sih. Oh, bawa mobil ya. Ada nggak waktu pas pergi Cengbeng ke kuburan, perginya jam 4 subuh? Ada? Jam 5 ada? Orang pergi ke kubur itu biasanya agak siangan. Ya, agak siang hari supaya terang, kemudian juga supaya memberikan rasa aman kepada kita yang pergi ke sana. Betul ya? Saya belum pernah tuh selama saya pergi ke kubur, perginya subuh-subuh hari belum pernah saya. Karena apa? Karena cukup rawan pergi ke kuburan itu.
Bukan rawannya dengan setan-setan, tapi dengan orang-orang jahat yang kadang-kala ada di daerah-daerah seperti itu. Nah, tetapi kita lihat sama-sama ketika para perempuan ini, pahlawan iman ini datang ke kubur, dia perginya kapan? Nah, kita lihat catatan di dalam Injil Matius pasal 28 dikatakan, setelah hari Sabat lewat. Bagi orang Yahudi, hari Sabat itu jatuhnya di hari Sabtu. Jadi nanti ketika Yesus disalib, sudah menjelang malam, jadi Pilatus ini menghendaki, menurut desakan dari pemimpin agama Yahudi, mayat-mayat nggak boleh tetap ada di salib, karena besok harinya akan ada Sabat. Jadi segera diturunkan, termasuk juga pribadi Yesus yang sudah mati tersalib itu. Diturunkan, lalu dua orang, yaitu Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, meminta mayat Yesus lalu mengapaninya, merempah-rempahi, lalu dikubur. Nah, setelah dikatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Tadi kalau kita lihat di tayangan video singkat, itu kira-kira mataharinya sudah kelihatan belum? Benar tadi itu lihat tadi. Ya, tadi kan lihat ya videonya ya. Tadi matahari itu sudah bersinar loh, udah terang. Tapi sebelumnya kalau kita lihat catatan di dalam Injil Matius, yaitu dikatakan menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Menjelang menyingsingnya fajar, berarti suasananya masih terang atau masih gelap atau sudah terang? Masih gelap. Dalam kegelapan seperti itu, para wanita ini pergi ke kubur. Mereka nggak mempedulikan bahwa kubur itu sudah dimeteraikan, ada penjaga-penjaga yang menjaga, tetapi mereka menerobos itu untuk pergi menengok jenazah Yesus, mau merempah-rempahi dan meminyaki jenazah Yesus ini. Ini yang dilakukan. Berarti ada keberanian bagi mereka untuk melangkah di tengah segala kegelapan yang ada, di tengah segala penjagaan yang ketat daripada prajurit, tetapi mereka melangkahkan kaki untuk menengok kubur Yesus. Ketika mereka hadir tiba di kubur itu, apa yang mereka hadapi? Apa yang terjadi pada saat mereka tiba di kubur? Waktu Ibu Aini sampai di kuburan, Ibu Aini lihat apa di sana? Kupu-kupu terbangnya, ada capung, kan kadang-kadang seperti itu. Kita lihat rumput-rumput, warna merah. betul. Jadi pemikiran para wanita ini, kalau saya hadir di kubur, kami lihat pintu kubur itu tertutup masih termeterai. Ada prajurit yang berjaga. Tetapi mereka heran ketika mereka hadir di kubur itu. Dikatakan terjadi gempa bumi yang hebat. Kira-kira skala berapa Richter nih bagusnya? 7. Oke. Dicatat gempa bumi itu hebat. Menggoncang bumi. Ada apa sebetulnya terjadi? Kenapa bisa terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat? Karena disebutkan ada malaikat Tuhan yang turun dari langit. Wow. Yang pernah pergi ke kubur, pernah nggak mengalami peristiwa adanya satu hal yang bagi kita luar biasa? Pernah nggak terjadi? Nggak ya, biasa aja ya. Tetapi pada waktu itu dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain menyaksikan adanya gempa bumi yang dahsyat dan ada seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit. Waktu dia turun dikatakan dia pergi ke batu kubur lalu menggulingkan batu itu. Setelah batu itu digulingkan, malaikat ini duduk di atas batu kubur itu. Kita bisa membayangkan kuburan yang ada pada waktu itu beda dengan kuburan seperti di Indonesia.
Kalau kuburan di Indonesia, jenazah masuk lalu ditimpuk dengan tanah, paling pakai batu nisan, seperti itu ya. Tapi kalau kuburan orang-orang Yahudi pada waktu itu enggak, dikubur di dalam sebuah gua, lalu dimasukkan jenazahnya, nggak ditimbun tanah, diletakkan di dalam gua itu. Setelah itu pintu kubur ditutup dengan batu yang besar. Jadi nanti kalau kita baca di dalam catatan kitab Injil yang lain, Markus, Lukas, atau Yohanes, perempuan yang akan hadir di dalam kubur Yesus, mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu itu. Karena batunya begitu besar, membutuhkan tenaga yang begitu besar untuk bisa menggeser batu itu. Tetapi pada saat malaikat Tuhan datang, turun dari langit, dikatakan dia menggeser batu itu. Berarti kita bisa bayangkan betapa kuat dan perkasanya malaikat Tuhan ini. Waktu dia turun saja terjadi gempa bumi, dia geser batu yang besar, cukup satu orang geser, dan batu itu tergeser, lalu dikatakan dia duduk di atas batu kubur yang sudah tergeser. Melihat sosok malaikat ini disebutkan, wajahnya itu seperti kilat, pakainya putih seperti salju, bersinar terang. Ketika malaikat itu menampakkan diri, bagaimana reaksi orang yang hadir di kubur itu? Di kubur tadi dikatakan, dicatat ada para pengawal, penjaga-penjaga pintu kubur yang diperintahkan oleh Pilatus untuk mengamankan kuburan Yesus. Jadi pada waktu penjaga ini melihat apa yang terjadi, dikatakan mereka gentar ketakutan seperti orang-orang mati. Pernah lihat orang yang ketakutan seperti orang mati? Pernah lihat? Ibu Lini pernah lihat gak Ibu Lini? Tapi pernah lihat orang takut? Pernah ya? Kalau orang takut seperti orang mati, ini mungkin wajahnya sudah pucat putih, nggak bisa bergerak seperti patung. Jadi sangat ketakutan karena mereka nggak pernah lihat sosok seperti ini. Apalagi dia bisa menggeser batu kubur, apalagi dia bisa duduk di atas batu kubur itu, menakutkan sekali. Jadi para penjaga ini, mereka sangat gentar ketakutan dan mereka seperti orang mati. Malaikat Tuhan peduli nggak ya penjaga model ini? Saya coba baca ketika saya baca kisah ini ya. Kenapa malaikat itu kok seperti nggak peduli dengan pengawal-pengawal penjaga ini? Yang dia pedulikan siapa? Betul kan? Coba kita lihat respon selain para penjaga, respon dari perempuan yang hadir juga di kubur itu, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dua perempuan ini takut nggak ketika melihat kejadian itu? Takut, ya. Jangan pikir nggak takut, mereka takut juga. Dari dua kelompok orang yang takut, penjaga kubur dan juga Maria Magdalena dan Maria yang lain, malaikat itu menghampiri siapa dari dua kelompok ini? Yang dihampiri itu adalah para wanita. Kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat ini di ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu. Saya coba bingung, coba saya baca lagi, kenapa malaikat nggak ngomong sama pengawal ini, penjaga? Karena kan mereka sedang gentar ketakutan seperti orang mati. Tapi justru kepada perempuan ini dia berkata, apa yang dikatakan? Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kalau penjaga tujuannya untuk apa dia ada di kubur? Untuk menjalankan tugas, mengamankan supaya jenazah Yesus nggak dicuri orang. Dia tugas jaga kubur. Sedangkan perempuan ini tujuannya untuk apa dia pergi ke kubur? Untuk mencari Yesus, meminyaki tubuh Yesus, jenazah Yesus.
Beda nggak antara dua tujuan kelompok ini? Beda. Jadi malaikat dikatakan, jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Apa titik sampai di sana? Kita lihat perkataan selanjutnya dari malaikat ini, ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Berarti kalau dia tidak ada di sini, ada dua kemungkinan kan? Yang pertama itu kemungkinannya apa? Jenazahnya dicuri orang. Kemungkinan yang kedua, Yesus bangkit dari kematian, lalu dia meninggalkan kubur itu. Nah, sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang coba menyerang, ya, menyerang kekristenan, bicara tentang kebangkitan Yesus. Yang mereka jadi alasan Yesus tidak bangkit dengan asumsi bahwa mayat Yesus itu dicuri orang. Kita pikir lagi dah, siapa yang mau berani ngambil curi mayat Yesus? Waktu Yesus dikubur, ditutup oleh pintu batu besar yang gak mungkin bisa digeser oleh orang yang jumlahnya sedikit. Kemudian lagi dikatakan batu itu pun, pintu kubur itu pun dimeterai oleh meterai dari yang diberikan oleh Pontius Pilatus. Nggak boleh ada orang yang membuka meterai itu. Selain dimeterai, ada juga penjaga yang berjaga. Ada nggak kemungkinan ada orang yang berani mencuri? Nggak ada. Siapa yang berani curi? Murid-murid Yesus. Jangankan mikirin mau ke kuburan, ketakutan tuh murid-murid, ngumpet lagi semuanya, betul kan? Nggak ada yang berani untuk mendatangi kubur itu. Yang berani justru perempuan ini. Mereka semua menyembunyikan diri, hanya dua perempuan ini yang berani datang ke kubur untuk menengok jenazah Yesus itu. Jadi kalau ada orang katakan mayat Yesus dicuri, itu adalah hoax. Berita yang palsu, yang bohong. Nah, malaikat ini memberitahukan apa yang terjadi dengan Yesus. Disebutkan di ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Bukan karena dicuri. Disebutkan sebab ia telah bangkit. Dia hidup kembali dari kematian itu. Sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi malaikat ini ingatkan kembali apa yang Yesus pernah katakan, bahwa setelah 3 hari dia akan bangkit dari kematian. Itu digenapi dan terjadi. Dan mereka kasih tahu bahwa dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Kalau engkau nggak percaya, menuntut bukti silakan. Buktinya di mana? Ayat yang ke-6 disebutkan, mari. Dia ajak perempuan ini, mari lihatlah tempat dia berbaring. Lihat sendiri dengan mata kepalamu tempat dia dibaringkan itu. Masih ada nggak jenazah Yesus di sana? Udah nggak ada lagi. Ya, udah nggak ada. Jadi kalau di dalam catatan misalnya Injil Markus, Lukas ataupun Yohanes, dituliskan bahwa kain kafan itu sudah terletak, kain pelunya pun sudah terletak di lantai. Berarti tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Bukan dia dicuri jenazahnya, tetapi dia bangkit. Kalau kau sudah melihat bukti itu, imanmu dikuatkan dan diteguhkan, maka apa yang akan kau lakukan? Kita lihat di ayat yang ke-7. Kalau engkau sudah melihat bukti itu bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit dari kematian, ayat 7 dikatakan, dan segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya padamu. Jadi perempuan ini ketika sudah melihat kubur yang kosong, jenazah Yesus sudah tidak ada di sana karena dia sudah bangkit, maka dikatakan ada tugas yang harus mereka lakukan. Dan itu akan memberikan dampak besar buat manusia. Untuk mereka segera pergi
dan mengatakan peristiwa itu Yesus sudah bangkit. Lalu disebutkan waktu mereka mendengar perintah itu, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Di tengah jalan disebutkan, mereka tadi sudah lihat bukti bahwa kubur itu kosong. Tetapi pribadi yang bangkit ini, yang hidup ini, menampakkan diri kepada para wanita. Ini mempertegas kembali bahwa jenazah Yesus bukan dicuri orang, betul? Jenazah Yesus tidak dicuri orang karena dia hidup, dia bangkit. Apakah betul dia hidup? Iya. Karena catatan Injil Matius mencatat hal ini. Ayat yang ke-9 disebutkan apa? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi kebangkitan Yesus nyata nggak? Nyata. Bukan fata morgana, bukan bayangan yang sekilas ada lalu hilang, enggak. Tapi dia nyata, wujudnya kelihatan. Ketika mereka sudah berjumpa dengan Yesus, dikatakan ayat yang ke-10 diulangi lagi apa yang harus mereka lakukan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Diulangi lagi, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Engkau sudah mengalami melihat kenyataan sebuah fakta Yesus itu bangkit. Apa yang harus engkau lakukan? Engkau pergi dan katakan, ceritakan dan beritakan itu peristiwa bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, hari ini kita kembali pada tahun ini bisa merayakan Paskah. Mungkin ini bukan Paskah yang baru pertama kali kita ikuti, betul? Mungkin udah puluhan kali kita ikuti. Berita tentang Yesus yang sudah bangkit, yang hidup itu sudah sering kali kita dengar. Apakah iman kita semakin teguh untuk percaya pada Yesus? Sudahkah kita menjadi pahlawan-pahlawan iman? Dengan cara apa kita pergi untuk memberitakan peristiwa kebangkitan Yesus? Setiap kita, nggak mendapat gelar sebagai pahlawan kemerdekaan, nggak apa-apa. Kita nggak mendapat gelar sebagai pahlawan revolusi, nggak masalah. Jangan pahlawan kesiangan aja. Tapi setiap kita mendapatkan julukan sebagai pahlawan iman. Karena apa? Karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus teguh. Dan sebagai pahlawan iman, kita mau menjadi pemberita kabar besar itu, yaitu Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Sehingga itu bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh yang besar buat kehidupan. Jadi nanti kalau kita baca di dalam catatan kitab Injil selanjutnya, perempuan ini sebagai pahlawan iman, mereka pergi memberitakan tentang kebangkitan Yesus, mulai dulu dari para murid, kemudian disebarkan sampai kita yang hari ini mendengar kisah itu. Dampaknya apa? Banyak orang yang dimenangkan percaya pada Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Kristus. Apakah sudah selesai tugas kita? Belum. Ya, kita semua masing-masing memiliki tugas sebagai pahlawan iman itu untuk menyatakan Kristus yang hidup itu. Tapi dalam berita anugerah kita diingatkan di dalam catatan surat Yakobus. Apa yang dikatakan di dalam surat Yakobus tadi? Coba kita lihat sama-sama, membaca sekali lagi. Di dalam catatan kitab Yakobus disebutkan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Yakobus 2 ayat 1 dikatakan apa? Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia,
Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kata-kata pemberitaan kita bahwa Yesus hidup bukan hanya lewat kata-kata, tapi nyatakanlah melalui sebuah kenyataan, tindakan yang nyata. Kalau hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, nggak ada bedanya dengan berita-berita yang lain yang disampaikan oleh kepercayaan yang lain. Tetapi ketika kita menyatakan itu, memberitakan itu, nyatakanlah melalui sebuah tindakan. Kalau Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang telah bangkit, Yesus yang hidup, Dia bisa nggak mengubah hidup kita? Bisa. Ingat ya, orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus bukan percaya kepada Allah yang mati selamanya, tapi kita percaya kepada Allah yang telah mati tersalib, Dia bangkit, Allah yang hidup. Itu yang kita percaya. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, Allah yang sudah bangkit dari kematian itu, hidup kita pun juga diubah oleh Tuhan. Jangan bangga jadi orang yang hidup di dalam kehidupan lama. Ya, jangan kita bangga merasa saya hebat karena saya hidup dengan kehidupan lama saya, orang gak berani dengan saya. Jangan kita merasa bangga. Harusnya membuat kita malu. Karena Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah yang hidup, yang waktu kita terima Dia, hidup kita akan mengalami perubahan itu. Dan itulah yang akan membawa dampak besar ketika kita menjadi pemberita dari Kristus yang hidup itu. Orang akan tertegun, orang akan terheran-heran. Tapi kalau hanya sekedar perkataan ucapan yang kita ucapkan, tapi tidak menunjukkan perubahan perilaku kita yang mengaku sudah terima Yesus Allah yang hidup itu, orang akan melecehkan. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan di momen Paskah ini, marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita berperanlah sebagai pahlawan iman itu, untuk menyatakan Kristus yang telah bangkit, Kristus yang hidup. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui sebuah tindakan, terutama perubahan kehidupan kita. Sehingga hidup kita pun sebagai pahlawan iman itu bisa memberikan dampak. Ya, memberikan dampak. Sungguh sangat indah sekali kalau hidup kita ini bisa memberikan dampak yang positif. Ya, dalam hidup kita bergereja, kalau setiap pribadi kita memberikan dampak yang positif, itu membuat sebuah pertumbuhan yang besar. Tapi sebaliknya, kalau dampak kita adalah dampak negatif, bukan pertumbuhan yang akan nampak, tapi kemerosotan yang terjadi. Demikianlah firman yang boleh disampaikan pada hari ini. Mari kita ingat kembali bahwa diri setiap kita sebagai pahlawan iman itu. Hiduplah sebagai seorang pahlawan iman yang memberikan dampak kehidupan buat lingkungan di sekitar kita. Amin. Kita akan mengambil waktu teduh sesaat. Kita mau menaikkan doa kita. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar kembali sebuah berita besar, berita yang dahsyat yang mengubah akan dunia ini, yaitu Yesus pribadi yang sudah mati tersalib, yang sudah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia Allah yang bangkit dari kematian. Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini,
tentang tokoh pahlawan iman yang memberi dampak. Kami pun rindu setiap pribadi kami pun sebagai tokoh pahlawan iman itu sendiri untuk boleh menyatakan Kristus yang hidup. Bukan hanya lewat kata-kata, terlebih lagi lewat tindakan dan perbuatan kami yang bisa dirasakan dan dialami oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah setiap kali boleh mendengar berita kebangkitan Yesus, itu membuat iman kami semakin teguh di dalam Tuhan dan hidup kami semakin berdampak. Kami bersyukur hari ini kami bisa hadir bersama-sama. Tuhan akan terus pimpin di dalam kehidupan pengiringan kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk beberapa jemaat yang sedang bergumul dalam hidup mereka. Bergumul dengan kesehatan, bergumul karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan kiranya menolong untuk menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan. Secara khusus kami berdoa buat suami dari Lausumega, yaitu untuk Bapak Pai Cesing yang beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan, mengalami patah tulang karena terjatuh. Kau yang sudah memimpin dalam proses operasi yang boleh berjalan dengan baik, dan sekarang ini dalam masa untuk memulihkan kesehatannya. Tuhan kira juga menolong dia sehingga tulangnya yang telah dioperasi boleh mengalami pemulihan dan dia bisa berjalan kembali. Dan biarlah di dalam masa-masa dia akan menjalani istirahat, kasih Tuhan boleh dia alami. Iman percaya dia kepada Kristus boleh kembali dikuatkan. Dan hatinya terbuka secara pribadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Teguhkan juga untuk Lausumega yang harus mendampingi selama beberapa waktu masa-masa perawatan ini. Tuhan, kami juga berdoa yang sedang bergumul dalam hidup berkeluarga, bergumul dengan masalah ekonomi, kesulitan di dalam keuangan. Kami mempercayai dan yakin Allah yang kami kenal di dalam Yesus, Allah yang hidup, yang tahu akan segala hal yang kami kumpulkan sekarang ini. Berikanlah pertolongan-Mu Bapa, dan curahkanlah berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu boleh tercukupi. Kami juga doakan buat anak-anak kami di dalam masa studi mereka, di dalam pergaulan mereka. Tuhan yang kira juga akan menolong, menyertai dan melindungi mereka. Juga kami berdoa dalam hidup kami bergereja, jikalau kami akan meneguhkan kembali kepengurusan yang baru, baik pengurus umum maupun untuk pengurus di masing-masing komisi yang ada. Biarlah setiap pribadi yang akan mengemban tugas pelayanan selama 2 tahun ke depan, mereka diperlengkapi untuk bisa menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Dan juga kami berdoa buat program Prosata yang sudah kami susun untuk kami jalankan di 1 tahun ke depan. Tuhan kira juga akan memberkati sehingga itu boleh berdampak buat kemajuan gereja Tuhan. Dan terakhir kami mau berdoa buat negara dan bangsa kami. Tolong untuk proses untuk penentuan peralihan kekuasaan kepada pemimpin bangsa kami yang baru. Biarlah semuanya juga berjalan dengan kondusif dan berjalan dengan aman, sehingga negara ini boleh kembali melanjutkan untuk membangun akan kehidupan bangsa kami yang lebih baik. Berkati dalam persiapan dan juga pelaksanaan untuk pemindahan ibu kota negara, biarlah segala sesuatu juga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, Engkau juga tahu akan setiap pergumulan pribadi kami masing-masing hari ini. Engkau kiranya juga mendengar apa yang kami serukan, dan kami pun boleh menanti dengan penuh keyakinan Tuhan yang mendengar. Tuhan juga akan mau bertindak
menolong kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Saya persilakan buat vokal grup White Lily akan mempersembahkan pujian.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman terasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan saat yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberikan puji-pujian untukmu turun-temurun. Kita akan menyanyikan lagu syukur padamu ya Allah, nanti kita akan memberikan persembahan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama memberikan persembahan, di mana persembahan itu adalah berkat yang daripada Tuhan saja. Biarlah dengan sukacita, seberapapun kami boleh memberi, kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati, karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum berkesempatan, Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dan memberikan persembahan kami, tubuh kami, dan juga hati kami dan persembahan kami sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pemutusan. Kita harus membawa berita. Setelah itu nanti kita akan menerima doa berkat. Terima
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekali lagi selamat Paskah bagi kita sekalian, selamat merayakan kemenangan Kristus. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Silakan. Selamat pagi.